Selain pembahasan krisis pangan dan energi serta kesehatan yang menjadi sorotan, ada sejumlah fakta menarik pada KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang turut membawa mobil khusus Cadillac One yang dijuluki The Beast. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Permana Dewi di sana. Dewi, apa keistimewaan The Beast hingga harus menemani Joe Biden jauh-jauh gitu dari Amerika Serikat ke Bali? Ya, Muhammad dan juga saudara, memang kalau berbicara terkait dengan pengamanan, tentu segala pengamanan dalam rangkaian KTT G20 ini diperketat ya. Mulai dari di media center, lalu juga di venue utama, yakni adalah di Hotel Apurva Kempinski, lalu juga di Bandara Ngurah Rai Bali, yakni tempat ketibaan dari para tamu kenegaraan hingga para delegasi. Nah, satu yang menjadi sorotan itu adalah ketika ketibaan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ketika sampai di Bali, karena Joe Biden ini tidak sendiri. Seperti yang kita tahu, setiap kepala negara ketika berkunjung ke suatu negara pasti dilengkapi dengan protokoler yang lengkap, keamanan yang lengkap gitu. Begitu juga dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jadi Joe Biden ini datang dengan iring-iringan 2 mobil limosin serta lebih dari 10 unit mobil pengawalan. Selain itu juga yang paling menjadi sorotan adalah mobil yang ditunggangi atau yang dikendarai oleh Joe Biden itu sendiri yang disebut dengan nama The Beast begitu ya. Jadi mobil The Beast ini diklaim sebagai mobil yang paling aman sedunia. Mengapa? Karena mobil ini dilengkapi dengan lapisan baja setebal 8 inci, saudara. Jadi 8 inci, kemudian juga memiliki segel untuk menahan serangan kimia dan juga serangan biologis. Kemudian di bagian jendela, di bagian kaca. Nah, di bagian jendela atau kaca ini juga dilengkapi dengan bahan polikarbonat, yakni adalah bahan kaca anti peluru setebal 5 inci. Kemudian bukan hanya itu saja, jadi ketika nanti Joe Biden ini berkendara pada malam hari, mobil ini juga dilengkapi dengan night vision yang akan memperjelas pandangan ketika minim cahaya. Nah, selain dari sisi keamanan, dilengkapi juga dari sisi kesehatan untuk Joe Biden itu sendiri. Dalam mobil ini juga dilengkapi dengan stok cadangan oksigen ketika nanti sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti misalnya serangan bahan kimia. Jadi sudah disiapkan terkait dengan oksigen cadangan begitu. Selain oksigen cadangan, terdapat pula darah dari Joe Biden itu sendiri yang disimpan dalam bagasi. Nah, darah-darah ini akan digunakan pada saat transfusi darah darurat ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah sederet fun fact atau fakta unik ya dari mobil Cadillac One yang dijuluki dengan The Beast, yakni adalah mobil paling aman sedunia yang dikendarai oleh Joe Biden ketika berkunjung ke Bali. Muhammad. Ya, Permana Dewi, ini yang juga menarik adalah mobil ini didatangkan langsung ke Bali, The Beast ini. Bagaimana teknisnya? Apakah perlu ada pesawat khusus untuk mengangkut The Beast? Ya, baik Muhammad dan juga saudara, tentunya ada pesawat khusus ya yang untuk mengangkut mobil atau juga kebutuhan logistik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini. Jadi sesuai dengan informasi yang kami peroleh, mobil Cadillac One The Beast ini adalah mobil yang selalu dipakai atau selalu digunakan oleh Presiden Amerika Serikat kemanapun beliau pergi, baik di negaranya maupun di daerah-daerah yang beliau kunjungi. Selain pada KTT G20 di Bali ini, mobil ini juga dipakai ketika Joe Biden mengunjungi Inggris, yakni tepatnya adalah pada saat pemakaman Ratu Elizabeth II pada bulan September lalu. Nah, mobil ini diangkut menggunakan pesawat khusus, yakni dinamakan dengan C-17 Globemaster. Nah, selain itu memang pemerintah Indonesia sendiri juga sudah menyebutkan bahwa memang ada permintaan khusus dari setiap kepala negara yang datang ke Bali dalam rangka KTT G20 ini. Salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memiliki permintaan khusus, yakni agar pesawat Air Force One yang mengangkut Joe Biden beserta
serta dengan pengawalan yang ketat tersebut agar diparkirkan di pinggir laut begitu. Belum ada keterangan resmi terkait dengan alasan mengapa pemerintah Amerika Serikat ini meminta agar pesawat Air Force One ini ditempatkan tidak di parkir Bandara Igusti Ngurah Rai Bali bersama dengan pesawat komersil lainnya dan juga pesawat VVIP lainnya namun di pinggir pantai. Namun ada dugaan bahwa pesawat ini mengapa diparkirkan di pinggir pantai itu adalah terkait dengan keamanan dari pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Nah, berikut wawancara kami bersama dengan Bapak Usman Kansong yang merupakan Dirjen Kominfo. Saya kira bisa disampaikan adalah soal parkir pesawat Air Force One, ya. Parkir pesawat Air Force One memang minta tempat yang agak jauh ya dari VVIP. Itu saja, kalau yang lain semua sama begitu ya. Artinya penempatannya itu ya sesuai dengan tempat yang sudah kita sediakan, dan memang kita juga menyiapkan Air Force One itu di lokasi yang diminta oleh delegasi begitu. Ya, Reza dan juga saudara, dapat kami informasikan pula ya, kedatangan dari kepala negara di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ini sendiri, bandara sudah menyiapkan sekitar 40 slot parkir khusus untuk kepala negara KTT G20. Nah, bagi pesawat yang tidak mendapatkan slot parkir di Bandara Ngurah Rai, itu akan dialihkan ke 11 bandara pendukung lainnya. Di antaranya ada bandara di Lombok serta Bandara Juanda Surabaya. Dan memang sudah terlihat kesiapan atau persiapan terkait dengan kedatangan para kepala negara ini adalah jauh sebelum tanggal 15 atau puncak dari pelaksanaan KTT G20 ini. Salah satunya adalah kedatangan pesawat logistik dari pemerintah Amerika Serikat untuk Joe Biden. Demikian, Reza. Terima kasih Permana Dewi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali terkait dengan KTT G20. Selamat bertugas kembali Permana Dewi.